akan Tuhan. Karena dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Karena itu pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Mari kita angkat satu buah pujian, sebab Tuhan Dia baik.
terjadi, kelepasan akan terjadi, kemenangan akan terjadi di tengah-tengah kami. Karena itu mari Roh Kudus, hadirlah dan berkuasalah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan akan terjadi di tempat ini. Terjadi di sini. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, 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 Jesus, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah ini pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Sorak-sorak kembali buat Tuhan kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Karena kita sungguh merindukan jamahan Tuhan. Bukan hanya Dia hadir, tapi pagi hari ini biarlah kita semua boleh dilawat oleh Tuhan. Pelukis cakrawala
Mari bertepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Biarlah musik memuji Tuhan. Siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan.
Segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Allah saja, karena Engkau yang bertata di atas tempat yang maha tinggi. Kami tinggikan, kami agungkan, dan kami mau serukan nama-Mu di atas segala hal dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami siapkan hati kami bersama-sama pagi hari ini. Kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau buka hati kami, dan kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Teguhkan kami semua, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, dan lidah bibirnya biarlah berasal daripada Allah saja setiap kata demi kata yang disampaikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih, kami siap dan kami mau, dan kami buka hati sama-sama mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita sama-sama akan memperhatikan dan belajar dari firman Tuhan yang menurut saya sangat penting, karena apa yang kita akan pelajari ini seringkali kita alami. Dan seringkali kita tidak mengharapkannya, kita tidak menginginkannya, tapi kita mengalaminya. Dan kita harus berhasil di dalam melewatinya. Sehingga Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasinya. Apa itu? Yaitu pencobaan. Pencobaan ini adalah suatu hal yang seringkali kita tidak inginkan, tidak kita harapkan, tapi tidak bisa kita tolak. Itu bisa terjadi kapan saja dengan tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun pada kita. Sehingga kita harus siap. Ini bagian yang memang harus kita persiapkan. Mari kita buka Yakobus. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di sini kita lihat apa sesungguhnya pencobaan itu. Sebetulnya aneh kalau pencobaan ini yang harus dikatakan di sini harus kita mampu lalui, harus kita mampu bertahan, sehingga kita disebut sebagai orang berbahagia. Berbahagialah orang, ayat 12, yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa mesti berbahagia? Apalagi setelah itu dikatakan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apa hubungannya hal ini? Karena dikatakan pada ayat 12 tadi, sebab apabila ia sudah tahan uji. Oh, ternyata pencobaan adalah ujian. Dan tentu saja yang mampu bertahan, yang mampu berhasil di dalam ujian pasti menerima sebuah prestasi. Tanda prestasi itu di sini adalah mahkota. Mahkota ini dalam bahasa aslinya adalah Stefanos. Stefanos ini mahkota juara. Kalau mahkota raja itu diadema. Itu mahkota raja biasanya anaknya nggak berprestasi juga, anaknya nggak punya keistimewaan juga, anaknya mungkin malah cacat jasmani ataupun rohaninya, tetap saja dapat diadema, mahkota raja. Tapi kalau di sini adalah mahkota Stefanos, mahkota juara. Dan mahkota juara ini diberikan kepada mereka yang berhasil bertahan dalam pencobaan yang adalah ujian. Kalau ujian berarti ada suatu prestasi, berarti ada suatu peningkatan dalam diri kita kalau kita lolos.
Dan dikatakan di sana juga pada ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hubungannya apa ini dengan mengasihi Allah? Dengan kita mengasihi Allah, kita akan termotivasi. Termotivasi juga untuk lulus ujian, menang dalam pencobaan. Kalau ada seorang pemuda yang begitu mengasihi kekasihnya dan akan berencana mengunjungi kekasihnya, tetapi hujan lebat sedangkan dia naik sepeda motor begitu ya. Tapi karena dia mengasihi kekasihnya, hujan itu akan diterabasnya. Dan dia mungkin mengatakan, ini cuma baru hujan air, belum hujan tombak. Kalau hujan tombak sih lain lagi. Nah, disitulah motivasi itu ada ketika kita mengasihi. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita termotivasi sangat kuat ingin memenangkan pencobaan ini. Karena anak itu mengasihi ayahnya, ibunya, maka anak SD kelas 6 ini berusaha untuk lulus ujian dengan nilai yang baik. Bukan untuk ambisinya, tapi untuk kebanggaan dari papa mamahnya. Betapa papa mamahnya itu akan bangga ketika seorang anak sudah mencapai sebuah gelar. Di wisuda itu papa mamahnya paling bangga, padahal bukan papa mamahnya ini yang dijadikan puncak acara. Puncak acaranya adalah anaknya di wisuda. Jadi itu kebanggaan, betul-betul. Dan kalau kita mau mengasihi Allah, kalau kita benar mengasihi Allah dan kita mau melihat Allah bangga kepada kita, kita harus bertahan, mampu mengatasi pencobaan. Kita mampu dalam pencobaan ini. Tapi sesungguhnya apa itu pencobaan? Apa pencobaan? Saya akan mengajak saudara melihat 3 buah pencobaan yang sangat istimewa, sangat utama. Kenapa utama? Karena semua manusia pasti mengalaminya pencobaan. Tapi ada satu manusia yang sangat istimewa yang dicobai oleh iblis, dan iblis tentu memberikan pencobaan yang juga istimewa pada manusia istimewa ini. Manusia istimewa ini bernama Tuhan Yesus. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, maka sesungguhnya iblis pasti akan mencari dari daftar apa yang akan dilakukan kepada seseorang manusia untuk dicobai. Dia cari daftar yang paling istimewa, pencobaan yang paling istimewa. Dan kita tahu pencobaan ini bukan datang dari Allah, sehingga dikatakan pada ayat tadi, kalau kita baca lagi ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Kenapa Tuhan saya kok dicobai begini berat? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Allah sendiri, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jangan punya pikiran negatif tentang Allah. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Lalu ayat 14 dikatakan di sana, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Oleh free will-nya sendiri, oleh keinginan sendiri. Karena apa? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Hati-hati. Pencobaan tidak akan berhasil menjebak kita kalau kita tidak terjebak pada free will kita. Hati-hati, free will kita seringkali menjadi titik lemah di mana kita diincar di sana, diperangkap di sana, sehingga kita masuk dalam pencobaan. Ayat 15 dikatakan di sana, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, apabila keinginan itu sudah dipenuhi, ia melahirkan dosa. Jadi keinginan itu bisa akhirnya menghasilkan dosa. Karena apa? Karena keinginan itu sudah dipenuhi. Dan apabila dosa itu sudah matang, sudah tiba waktunya, ia akan membawa kita melahirkan, dikatakan di sana, maut, membawa kita kepada maut. Nah, disinilah kita perlu tahu apa dan bagaimana cara mengatasi pencobaan ini. Mari kita buka pencobaan pertama atas Tuhan Yesus, Lukas 4 ayat 1-3. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ
ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Di sini kita lihat pencobaan kelas tinggi yang pertama. Seringkali kita pertama kali dicobai pada tingkat kebutuhan dan keinginan kita. Ingat, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ketika dia berpuasa, dicobai di padang gurun, dia dalam kondisi manusia. Dan di dalam kondisi manusia itu dia mempunyai kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan ini kita tahu. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Itu sungguh luar biasa. Saya sendiri mencoba, belum berhasil. 10 hari aja belum berhasil, tidak makan, tidak minum sama sekali ya selama 10 hari. Itu saja belum berhasil. Tapi saya yakin pasti bisa ya kalau kita mau, karena Tuhan Yesus memberi contoh 40 hari 40 malam. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam pencobaan ini, kalau kita baca pada ayat 3 tadi, apa sih isinya pencobaan pada ayat 3? Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Apa salahnya? Tidak ada dosa di sini, tidak ada ajakan untuk berbuat dosa. Karena ketika saat itu yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan Yesus adalah ya lapar lah, butuh makanan. Iblis tidak menyuruh Yesus untuk membunuh seseorang, mencuri roti dari toko roti, ataupun merampok orang untuk mengambil uangnya untuk membeli roti, tidak juga. Tapi iblis menyuruh supaya batu ini menjadi roti, menyuruh Yesus menjadikan batu ini menjadi roti. Apakah mampu Yesus? Iblis tahu bahwa Yesus mampu. Seringkali kita dicobai dalam apa? Dalam 3 hal, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan kita. Atau di dalam kemampuan juga ketidakmampuan kita. Kebutuhan kita adalah sandang, pangan, papan dalam istilah itu ya. Sandang, pangan, papan ini, sandang itu pakaian, pangan, makanan, papan itu tempat tinggal, kesehatan, kita butuh. Nah, pada saat kita tidak mempunyai uang untuk makan, tidak mempunyai uang untuk pakaian atau untuk mempunyai tempat tinggal, ataupun kita dalam kondisi sakit, kita pasti punya kebutuhan di situ. Hati-hati, itu pintu gerbangnya iblis untuk mencobai kita dalam pencobaan istimewa yang pertama. Atau keinginan kita. Seringkali keinginan kita ini didorong oleh apa? Oleh hawa nafsu. Sebetulnya kita tidak terlalu butuh, tapi ingin. Orang ingin boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi seringkali ini digerakkan oleh hawa nafsu untuk memilikinya. Keinginan bisa apa saja, bisa barang, bisa keinginan uangnya orang lain, bisa ingin istrinya orang lain, suaminya orang lain, bisa ingin posisi kedudukannya orang lain, dan sebagainya. Keinginan itu banyak. Seringkali didorong oleh hawa nafsu. Nah, dalam kondisi ini kalau kita mampu, mungkin kita terjebak di sana. Karena apa? Karena kita mampu. Maka segala keinginan yang tadi, walaupun bukan kebutuhan tapi keinginan, bisa kita penuhi karena kita mampu. Mampu di dalam uang misalnya, mampu di dalam kuasa, mampu di dalam posisi, mampu dalam segala hal. Kemampuan ini seringkali membuat kita arogan, membuat kita sombong, membuat kita merasa diri paling berkuasa karena kemampuan. Kemampuan mendatangkan kuasa. Atau kita hidup hedonis. Hedonis itu bersenang-senang, berfoya-foya karena harta-harta saya, hidup-hidup saya, urusannya apa sama kamu, mau memperingatkan kepada saya apa, semuanya punya saya. Atau dalam hal lain ketidakmampuan. Ketidakmampuan di dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Ini bisa membuat kita apa? Putus asa. Nah, pencobaannya di sini. Kemampuan bisa menjadi pencobaan buat kita, dan ketidakmampuan juga bisa menjadi pencobaan buat kita. Kita bisa putus asa. Bisa putus asa dan akhirnya
tidak mempunyai masa depan, tidak bisa melihat masa depan. Orang putus asa itu bisa macam-macam. Ada yang putus asa yang bunuh diri. Ada juga putus asa yang tidak melakukan apapun juga, tidak bunuh diri tapi tidak melakukan apapun juga untuk membangun hidupnya. Karena dia putus asa. Atau dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, mulai menipu orang, mulai menipu teman, mulai mencuri, mulai berbuat macam-macam ya, menekan, merampok, mengancam dan sebagainya. Melakukan tindakan kriminal karena apa? Karena ketidakmampuan. Ketidakmampuan ini pun berbahaya. Jadi apa yang menjadi pencobaan kelas tinggi yang pertama? Yaitu sikap pada diri sendiri. Yaitu tujuannya adalah membangun egosentris. Membangun egosentris dalam hal apa? Dalam kebutuhannya dan dalam keinginannya, dan berdasarkan kemampuannya atau ketidakmampuannya. Orang mampu bisa egosentris, memusatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Orang tidak mampu juga bisa egosentris, karena dia melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan memusatkan perhatian pada diri sendiri. Kita pasti punya kebutuhan, saudara dan saya selama tinggal di dunia pasti punya kebutuhan. Dan kita juga punya apa? Keinginan di satu sisi. Dan di sisi lain kita punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu dan keinginan itu yang bisa dipakai oleh iblis. Selalu saya ingatkan, iblis tidak pernah saudara temui. Saudara tidak pernah selfie sama iblis. Oh pernah Pak, itu kemarinnya sama mertua. Oh bukan, itu bukan iblis ya. Atau saudara juga tidak bertemu dengan setan, tapi ada kuasa kegelapan, sebuah energi yang menguasai pikiran, hati kita, situasi yang ada untuk mencobai kita. Tapi apakah kita bisa jatuh di dalam sikap pada diri sendiri ini atau membangun egosentris? Kalau saudara tidak punya free will, tidak punya kehendak bebas yang menentukan, yes saya mau ubah batu ini menjadi roti, itu yang menjadi penentu. Maka kita bisa bertahan atau kita bisa tidak bisa bertahan dalam pencobaan. Free will kita. Yesus, engkau mampu mengubah batu menjadi roti. Engkau mampu untuk membangun egosentrismu. Engkau mampu untuk memenuhi kebutuhanmu, keinginanmu. Mari batu ini jadikan roti. Kalau Tuhan Yesus yang punya free will dan dia mengatakan oke lah saya mau, maka dia jatuh dalam pencobaan itu. Tapi kalau dia mau bertahan, tahan free will-nya. Renungkan apakah ini sesuai tidak dengan firman Tuhan. Mari kita buka Lukas 4 ayat 4. Bagaimana Tuhan Yesus mengatasi hal ini? Lukas 4 ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi bagaimana cara Tuhan Yesus menjawab pencobaan kelas tinggi pertama, yaitu sikap pada diri sendiri yang dipasang, dijeratkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Yaitu caranya adalah kembali berpedoman pada prinsip firman Allah. Sehingga Tuhan Yesus katakan, ada tertulis. Tuhan Yesus tidak sebutkan alamat ayatnya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kadang-kadang kita memang perlu ya alamat ayat ya, supaya kita bisa menolong teman yang lain untuk baca ayat itu sendiri. Tapi yang paling perlu adalah kita ingat isinya. Dan kita kembali ke sana. Kembalilah pada prinsip firman Allah ketika dicobai tentang membangun egosentris ini. Caranya bagaimana supaya kita bisa kembali pada firman Allah seperti Tuhan Yesus ini? Caranya adalah kita harus mengisi diri kita dengan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kita di setiap situasi, termasuk teristimewa dalam pencobaan. Sebelum Tuhan Yesus mengucapkan manusia hidup bukan dari roti saja, saya yakin secara manusia Tuhan Yesus sudah pernah membaca ayat ini, sudah pernah mengetahui firman Tuhan ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Jadi kita lihat di sini bagaimana kehendak bebas Tuhan Yesus, free will-nya Tuhan Yesus, yang adalah sebuah keputusan, dia pakai untuk bergantung kepada firman Tuhan. Free will ini adalah keputusan kita. Ini bergantung pada apa yang mempengaruhi kita. Apa yang mempengaruhi kita? Kadang-kadang
ya kadang-kadang kehendak bebas kita yang tadinya A berubah menjadi B karena pengaruh banyak orang. Kehendak bebas kita, saya ingin makan di warung ini, di restoran ini. Tapi orang-orang bilang jangan makan di situ, nggak enak makanannya. Kadang-kadang makanannya basi. Pernah juga lihat ada cicak di dalam itu sopnya dan sebagainya. Saudara free will-nya berubah, pindah ke warung lain. Padahal saudara belum pernah mengalami kondisi buruk itu. Jadi mempengaruhi kita saat kita mengambil keputusan. Perut saudara yang sangat lapar, keputusan yang saudara ambil adalah yang penting pokoknya sekarang cepat makanlah, makan di mana aja terserah, yang penting cepat makan karena perut saya sangat lapar. Tapi perut yang belum lapar itu bisa membuat saudara santai. Makan di sini kurang enak di sini. Lihat di sinilah makannya, di sini mahal harganya, nggak jadi dah, makanya bisa santai karena apa? Perut belum lapar. Jadi ini tergantung dari kondisi. Hati-hati, kalau kondisi saudara adalah orang yang kurang firman Tuhan, kurang diisi oleh firman Tuhan, apa yang mau saudara keluarkan dari diri saudara ketika pencobaan itu datang? Saya harus kembali kepada firman Tuhan. Tapi firman Tuhan apa? Jadi pencobaan yang pertama adalah sikap pada diri sendiri yang tujuannya adalah membangun egosentris, dipatahkan oleh Tuhan Yesus dengan kembali pada firman Tuhan. Sekarang yang kedua, Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yang kedua adalah sikap pada iblis dan dunia. Pencobaan yang kedua, pencobaan istimewa yang kedua adalah sikap pada iblis dan dunia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dikuasai oleh iblis. Tujuannya apa? Supaya kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Iblis ini, dalam hal ini kuasa kegelapan, melalui dunia bisa menawarkan kepada kita hal-hal yang menarik hati. Tapi juga bisa menempatkan kita pada hal-hal yang menakutkan hati. Dan keduanya itu mampu membuat mengkondisikan kita sehingga kita berada dalam kekuasaan iblis atau kuasa kegelapan. Hati-hati. Mungkin saudara tidak memerlukan itu. Tapi setelah saudara dikondisikan, maka saudara memerlukannya. Saya ambil contoh ya COVID kemarin. Itu banyak yang membuktikan sekarang setelah lewat COVID-nya bahwa itu adalah sebuah kerjasama yang tidak benar dari elit politik di luar negeri. Jadi yang dilakukan apa? Tebar virus dulu. Setelah virus baru obatnya. Komputer ya, pada waktu zaman dulu nih, pertama kali ada komputer, itu virus paling banyak. Orang menciptakan virus. Siapa yang menciptakan virus? Yang menciptakan virus adalah yang menciptakan bagaimana cara mengatasi virus. Jualannya dia nih nggak bakal laku kalau nggak ada virus di komputer. Jadi komputernya kena virus dulu. Setelah komputer kena virus, makanya pakailah ini. Jadi saudara dikondisikan. Ketika saudara mengalami virus tadi, saudara dikondisikan. Gimana ya? Aduh, kayak gini ya. Rasanya nggak enak betul-betul. Oke dah. Ya sudah, harus gimana? Harus beli penangkalnya ini. Terpaksa. Hati-hati pengkondisian. Jadi ini bukan seperti keinginan saudara jalan-jalan di mall, lihat tas yang bagus, saya pengen itu. Bukan begitu. Juga bukan, aduh anak saya mau sekolah kok nggak ada uang buat daftar sekolahnya ya. Bukan begitu. Itu kebutuhan dan keinginan. Kalau ini saudara dikondisikan. Jadi dikatakan di sini, kalau kita tadi baca Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Nah, dikondisikan, dibawa ke tempat yang tinggi. Biasanya Yesus nggak ke tempat tinggi. Ini ke tempat yang tinggi.
Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi Tuhan Yesus dari tempat tinggi ini, tempat tingginya nggak tahu gunung apa tempat tingginya lebih tinggi dari gunung, mungkin di langit atau di awan, bisa ngelihat semua kerajaan dunia dengan semua kemegahannya. Ayat 6, kata iblis kepadanya, nah setelah dikondisikan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Memangnya itu semua punyanya iblis, tapi itu tidak dipertanyakan. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Mana buktinya? Enggak dipertanyakan. Dan aku berikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ini adalah satu hal ya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, nah di sini masuk, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi saudara dikondisikan dan saudara diiming-iming. Apakah betul itu miliknya iblis? Semua di dunia ini kan miliknya Allah. Tapi iblis mengatakan itu milik saya. Hati-hati. Hati-hati ketika saudara, kan banyak ya seringkali begini. Perempuan-perempuan muda pada zaman tahun sekitar 80-an lah, terutama tahun 80-an. Saya banyak baca berita, perempuan-perempuan muda itu banyak ditipu oleh agen. Agen pencari bakat untuk menjadikan perempuan muda ini bintang film atau selebriti gitu ya. Dan agen ini mengatakan, kalau kamu nih mau jadi agen, kamu harus menuruti apa yang saya suruh. Setelah dituruti semuanya, termasuk si perempuan muda ini mau melakukan apapun yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan pada agen ini, ternyata agen ini fake, palsu. Kan perempuan muda ini nggak akan bertanya begini. Waktu agen ini mengatakan, kalau kamu oke, Pak agen, saya mau lihat coba mana surat dari pengesahan bahwa Anda itu agen benar. Kan enggak. Dengan segala glamornya, dengan segala caranya, terjebaklah orang itu. Ternyata setelah habis-habisan diperas hartanya, diperas harga dirinya, akhirnya ternyata palsu. Karena apa? Gayanya seperti ini. Ini namanya pencobaan. Dulu ada seorang, ya katakanlah jemaat, yang keponakannya itu mau ditawari jadi bintang film oleh seorang agen. Nah saya bilang, suruh ke sini agennya. Saya ngobrol sama agennya sini. Saya mau kenalan sama agennya yang mau nyuruh dia menjadi bintang film. Loh nanti kalau ditanya apa? Gimana? Bilang, pendeta Andri nanya, suruh ke sini, suruh jawab. Nggak berani datang. Dari situ kita lihat apa rencananya yang akan dilakukan pada anak perempuan ya, keponakannya ini yang orangnya cantik ya, pasti yang cantik lah jadi inceran ya. Hal-hal yang menarik hati itu bisa mendorong kita untuk berambisi mendapatkannya. Jadi ditawari dulu hal-hal yang menarik hati. Apa yang dikondisikan adalah hal-hal yang menarik hati. Saudara kalau mau beli rumah di sebuah kompleks perumahan, pasti yang saudara akan dengar dari penjual rumah-rumah di kompleks perumahan itu adalah hal-hal yang baik. Bahwa ini dekat bandara, bahwa ini dekat dengan jalan tol, bahwa ini udaranya bersih, bahwa ini keamanannya aman dan sebagainya. Seringkali tidak pernah disebutkan bahwa ini akan banjir pada waktu hujan deras. Itu nggak pernah disebutkan. Jadi agen tadi juga tidak salah, karena tentu saja orang menjual dengan memberikan satu gambaran-gambaran yang menarik hati. Tapi ingat, ini bagian dari pencobaan kedua. Hal-hal yang menarik hati itu akan begitu, menimbulkan ambisi. Berikutnya adalah hal-hal yang menakutkan hati. Bisa membuat apa? Bisa membuat kita stres, kita putus asa. Dikatakan begini, dan memang ini alkitabiah ya, bahwa rencana kedatangan atau tampilnya sang antikristus akan didahului dengan segala persiapan bagi sang antikristus itu untuk berkuasa. Antara lain di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi akan terjadi kondisi besar-besaran, perubahan besar-besaran, di mana kaum menengah
itu akan hilang. Yang ada cuma tinggal dua, kaum yang elit dan kaum yang miskin. Kaum yang menengah ini akan menjadi miskin, atau kaum yang menengah ini akan menjadi orang kaya. Mungkin dari kaum yang menengah ini akan menjadi orang kaya mungkin berapa persen lah, sedikit. Tapi yang menjadi miskin pasti banyak. Kondisi yang hebat ini, kemarinnya itu saya mendapatkan dari teman saya dari Amerika, yaitu berita dari Amerika mengatakan bahwa banyak bank di sana yang kolaps. Banyak bank yang, kenapa? Karena orang-orang kayanya menarik uangnya. Loh, masa bank bisa kolaps, ditarik uangnya oleh orang-orang kaya? Orang-orang kaya yang simpan uang di bank itu. Logikanya gini dah, saudara punya uang berapa? 20.000 lah di dompet. Teman saudara titip uang 100.000 pada saudara, masukin dompet saudara. Teman yang satu lagi titip uang lagi 200.000, masukin dompet saudara. Titip uang orang lain lagi, titip lagi 500.000, masuk dompet saudara. Nah, 3 orang ini sekarang, dari kembaliin dong uang saya, 100.000 kemarin titip, saya kembaliin, itu kan. Lalu 200.000, oh saya kembaliin juga. Yang 500.000 juga minta barengan, oke lah saya kembaliin. Apa saya jatuh miskin? Ya enggak lah, uang saya masih 20.000 di dompet saya, kan gitu kan. Tapi ternyata enggak begitu logikanya. Nanti ya saya akan khotbahkan hal ini, bagaimana kita itu dikuasai oleh satu fantasi, oleh suatu fantasi yang namanya uang, ya, oleh suatu khayalan yang namanya uang. Makanya uang sekarang banyak yang beredar, uangnya kalau saudara ikuti, saudara mungkin cukup punya uang bisa membeli Bitcoin. Nah, itu tidak ada fisiknya. Kalau uang saudara masih bisa dicopet. Kalau uang Bitcoin sulit, ya. Nah, ini adalah satu hal yang ya saya nggak mau ke sana ya, terlalu panjang. Dunia menawarkan, bukan dunia lah. Iblis menawarkan dengan memakai dunia ini untuk membuat tadi menarik hati, dan kedua menakutkan hati, membuat kita stres. Kenapa orang kaya tadi menarik uangnya? Apa mereka butuh buat modal? Bukan, karena mereka takut. Karena mereka takut. Ya. Dan itu adalah yang melatar belakangi juga penembakan calon presiden Amerika. Dan ini adalah hal-hal yang ya sudahlah, kita nggak bahas ke sana ya, terlalu panjang. Membuat orang seringkali putus asa. Saya baru dapat juga ya informasi bahwa kalau saudara masuk ke sebuah rumah sakit atau dokter lah, nggak usah rumah sakit, dokter lah gitu ya, yang akan memberi resep atau obat, maka dia akan memberikan resep atau obat yang tersedia pada dia. Rumah sakit dan dokter yang baik akan memberikan resep dan obat yang baik, walaupun tidak tersedia di sana. Tapi sekarang kita tidak tahu apakah dia baik atau tidak. Tidak ada sertifikat baik atau tidaknya kan. Jadi kalau tidak ada obat itu, obat A katakanlah, ya saudara dikasih obat B. Karena obat B itu yang ada di situ. Meskipun cocoknya obat A, hati-hati. Saya ingatkan juga para dokter di gereja kita ini. Hati-hati jadi alatnya iblis. Hati-hati menjadi alat untuk membuat orang itu tertipu dengan keadaannya, atau membuat putus asa dengan penjelasan-penjelasan yang menggiring orang untuk putus asa. Hati-hati. Sebab apa? Sebab hal itu adalah pencobaan untuk memenuhi sikap pada iblis dan dunia, untuk supaya dikuasai oleh iblis dan dunia pikiran kita. Kedua kondisi tadi, menarik hati dan menakutkan hati, itu bisa mendorong kita untuk apa? Untuk memakai cara alternatif. Kenapa orang memakai cara alternatif? Pergi ke dokter ini nggak sembuh, dokter itu nggak sembuh, ya udahlah pergi ke orang pinter supaya disembuhkan. Bukan memakai obat herbal, bukan. Obat herbal juga nggak sembuh. Jadi memakai obat gaib, cara alternatif. Itu bisa didorong ke sana karena apa? Karena takut
putus asa, sudah nggak tahu bagaimana, aku harus bagaimana, sudah buntu otaknya. Cara alternatif ini di sana ditunggui oleh iblis, kuasa kegelapan. Nah, tapi kan saya tidak menyembah iblis. Mungkin orang itu berkata begitu. Masalahnya begini, ketika iblis mengkondisikan kita, maka kita berada dalam kekuasaan iblis atau kuasa kegelapan. Ketika penyakit virus itu mengkondisikan kita, maka kita berada di dalam kekuasaan virus itu. Mau tidak mau kita harus memakai vaksinnya. Atau komputer kita kena virus, mau nggak mau kita harus pakai ini. Karena kalau nggak bisa. Nah, disitulah kita dikuasai. Tanpa kita merasa dikuasai, seolah-olah kita hanya mau sembuh atau mau bebas dari virus ini. Hati-hati, menyembah iblis itu bisa berbagai jenjang. Pertama adalah jenjang tunduk pada pengkondisian iblis. Jadi dikondisikan oleh iblis, kita tunduk. Nah, itu kita sudah menyembah iblis pada tingkat menundukkan diri pada pengkondisian iblis. Atau sampai melakukan ritual. Kalau sampai melakukan ritual sih sudah betul-betul memenuhi syaratnya iblis. Kamu harus begini, pada hari apa, pada malam apa, kamu harus melakukan ini, ritualnya begini. Kamu harus memakai bunga dari mana, air yang diambil dari mana, dan sebagainya. Bacaan doanya begini. Tapi semua cirinya adalah di bawah kekuasaan iblis. Di bawah kekuasaan kuasa gelap. Kalau saudara hari ini ada yang seperti itu, kami akan bantu saudara melepaskan diri dari kuasa kegelapan itu. Baik saudara yang di sini maupun saudara yang mendengar melalui live streaming ataupun rekaman. Ini adalah pertempuran spiritual, harus dibebaskan. Tapi bagaimana Tuhan Yesus mengatasi pencobaan ini? Lukas 4 ayat 8. Lukas 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Coba jawaban Tuhan Yesus apa? Kembali lagi, jawaban Tuhan Yesus adalah dasarnya firman Tuhan. Ada tertulis. Berarti dia sudah mengisi dirinya dengan firman Tuhan. Kalau saudara suka baca firman Tuhan, suka merenungi firman Tuhan, saudara suka menyimpan firman Tuhan di dalam roh saudara, maka saudara akan mendapatkan firman Tuhan itu muncul kembali ketika pencobaan iblis itu muncul. Ada tertulis, kata Tuhan Yesus, engkau harus menyembah, engkau harus menyembah. Bukan engkau sebaiknya menyembah, enggak. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu sudah cukup sebetulnya. Tapi digarisbawahi lagi. Dan hanya kepada Dia sajalah. Dan kalau bisa hanya kepada Dia. Enggak. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Menunjukkan apa? Tuhan Yesus dengan tegas tidak berkompromi dan tidak memberi kesempatan pada iblis, kuasa kegelapan, untuk menguasai atau mengkondisikan dirinya. Kadang-kadang kan kita orang timur, orang Indonesia, kadang-kadang sungkan. Bagaimana kalau senior yang ada di keluarga saudara mengajak saudara untuk tidak lagi menyembah Yesus? Saudara mungkin sungkan-sungkan untuk menolaknya. Hati-hati. Sikap pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika kita sadar ini pencobaan datangnya dari iblis. Saya tidak mau kompromi dan saya tidak mau memberi kesempatan pada iblis. Sedikit juga tidak mau. Makanya Tuhan Yesus langsung cover dengan apa? Dengan katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bukan kepadamu iblis aku harus menyembah. Sebab ketika kita dikuasai dan dikondisikan oleh iblis, pada saat itu kita diperhamba oleh iblis, diperhamba oleh kuasa kegelapan. Bagaimana sih seorang itu diperhamba? Orang itu diperhamba ketika dia dikuasai dan dikondisikan. Kalau saudara bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang punya budak, ini lebih rendah lagi dari hamba, budak. Budak itu tidak akan dipersilahkan duduk di tempat terhormat seperti tuannya. Jadi sudah dikondisikan, kamu itu rendah. Kapanpun kamu mau
di jam kerja atau di luar jam kerja, kamu itu rendah, dikondisikan, dikuasai. Hati-hati, kadang-kadang ada pimpinan-pimpinan perusahaan yang juga mengkondisikan kita, berusaha mengkondisikan kita sehingga kita tidak sebagaimana semestinya kita, sehingga kita dipengaruhi oleh mereka. Bagaimana seorang yang sekolah di sekolahan, ya, anak sekolah di sekolahan yang tidak ada pelajaran agama Kristennya, kira-kira gimana? Sekolah yang baik akan mencarikan guru agama Kristen atau menggabungkan dengan sekolah lain yang ada guru agama Kristennya di sana. Sekolah yang baik. Tapi sekolah yang tidak baik atau sekolah yang baik lagi, oke lah. Ketika pelajaran agama lain, maka kamu boleh istirahat, kamu boleh main-main sana. Tapi sekolah yang tidak baik, anak ini diintimidasi. Diintimidasi baik secara halus maupun secara kasar untuk ikut pelajaran agama yang bukan Kristen. Lalu hal ini memberi dampak apa? Oh, berdampak luar biasa. Sudah bisa bayangkan, dia mungkin ke gereja atau misalnya masih anak kecil, ke kebaktian anak mungkin gak terlalu sering, kadang-kadang bolos-bolos juga. Dan kalau ia pun ikut paling 1,5-2 jam. Sedangkan ini setiap hari di dalam sekolahnya diintimidasi. Nah, hati-hati. Loh, kan salahnya sendiri, kenapa kok sekolah di sana? Loh, sekolah di sana karena mampunya di sana. Jadi itu sambung menyambung situasinya yang ada. Hati-hati. Kita harus memastikan diri kita supaya kita ini tetap berada di dalam otoritas Allah, di dalam penguasaan Allah. Saudara perlu selalu bertanya gini, apakah saat ini saya sedang berada dalam otoritas Allah atau tidak? Loh, berlaku bagaimana saudara tahu bahwa saudara sedang berada dalam otoritas Allah atau berada di dalam penguasaan Allah? Kalau saudara berada di dalam otoritas Allah, penguasaan Allah, saudara tidak akan berada di dalam situasi yang takut dan dengan pikiran saudara sendiri, saudara akan melangkah dengan langkah yang salah. Saudara akan memulai hari itu dengan mengatakan bahwa hidupku pada hari ini ada dalam otoritas Allah. Hidupku pada hari ini adalah di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan mengcover saya, menutupi saya, memimpin saya sepanjang hari ini. Sehingga ketika saudara mendapatkan sesuatu yang baik, saudara akan mengucap syukur langsung, Tuhan terima kasih untuk sesuatu yang baik ini Tuhan yang saya peroleh pada hari ini. Untung tadi pagi saya berdoa begitu, terima kasih Tuhan. Tapi kalau saudara menerima sesuatu yang kurang baik, satu hal yang buruk pada hari itu, saudara juga tidak mengumpat marah kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak peduli pada saudara. Tapi saudara yakin, kalau aku dalam otoritas Allah dan Allah mengizinkan aku mengalami begini, tiba-tiba saudara teringat pada kisahnya Ayub yang sudah sering kali saudara dengar. Dan bagaimana Ayub bertahan karena ini sebuah pencobaan. Ini sebuah kondisi pencobaan, bukan kondisi hukuman. Ketika saudara dicobai oleh setan iblis, itu saudara bukan sedang dihukum oleh Tuhan, bukan. Tapi Tuhan justru menggunakan itu sebagai ujian yang akan memberikan kepada saudara dan saya Stefanos mahkota juara. Dan ini juga akan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Jadi pencobaan itu, ya, efek sampingnya adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah. Asalkan kita selalu berpegang pada Allah. Saya berkali-kali cerita, saya diajak jalan-jalan waktu saya masih kecil, umur berapa ya, 3, 4, 5 tahun, oleh ayah saya diajak jalan-jalan. Ketika lagi jalan-jalan, dengar suara anjing helder, wuh 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 gitu kan. Woi, saya langsung merayap naik ke atas gendongannya papa saya. Padahal papa saya sendiri masih noleh-noleh, mana sih anjingnya gitu. Kalau orang dewasa kan tahu ya, anjing itu mungkin ada talinya atau di dalam pagar, di belakang pagar gitu. Kalau saya anak kecil kan refleks aja gitu, gue endong langsung. Suara itu menakutkan, dan suara menakutkan itu membuat saya berpegang dan berpeluk erat kepada ayah saya. Begitu juga ketika saudara mengalami pencobaan di dunia. Kalau saudara hidupnya berada di dalam kuasa Allah, maka saudara akan memeluk erat Allah. Datang kepada Allah, berdoa, mengucapkan ucapan-ucapan keluhan-keluhan yang luar biasa mungkin di dalam tangisan di doa saudara.
berlutut, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya mengalami kondisi seperti ini Tuhan. Tuhan kan maha tahu, buat apa diberitahu lagi? Tuhan benar maha tahu. Tapi Tuhan mau tahu apakah kita, free will kita ini menyerahkannya kepada Tuhan tidak? Free will kita ini berpegang pada Tuhan tidak? Atau free will kita ini akhirnya menurut dan dikuasai oleh iblis? Dan akhirnya kita menyembah iblis di dalam ketidaksadaran kita. Sekarang pencobaan yang ketiga, Lukas 4 ayat 9 sampai 11. Lukas 4 ayat 9 sampai dengan 11. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saya kadang-kadang berpikir, kenapa iblis kok membawa Tuhan Yesus ke bait Allah? Hubungannya apa? Hubungannya ini ternyata perkataan iblis sendiri. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi memang bait Allah tinggi, tapi ada bangunan-bangunan tinggi lainnya, yaitu istana raja atau gunung. Itu tinggi, jauh lebih tinggi malah dibandingkan dengan bait Allah. Tapi tidak dibawa ke sana karena suasananya kurang mendukung. Kalau di bait Allah, Yesus yang anak Allah ini terdukung suasananya. Iya ya, gua ini anak Allah. Kok dapat tantangan begini sih? Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Kan memang saya anak Allah. Pencobaan yang ketiga ini adalah tentang sikap pada Allah. Kalau tadi yang kedua adalah sikap pada iblis dan dunia, tapi ketiga ini adalah sikap pada Allah. Tujuannya apa? Oh, bukan supaya iblis ini mencobai begini supaya kita dekat sama Allah, bukan. Justru sebaliknya, supaya kita rusak hubungannya dengan Allah. Ini merusak hubungan kita dengan Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jatuhkanlah dirimu dengan free will-nya dia. Kembali lagi free will-nya. Kalau Yesus free will-nya ada, saya kehendak bebas saya ada, oke, saya jatuhkan. Saya anak Allah kok. Ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Sekarang iblis yang mengutip ayat Alkitab. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Betul juga sih. Dikatakan pada ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Jadi malaikat-malaikat itu segera buru-buru mencapai untuk melindungi Yesus supaya Yesus nggak patah kakinya atau geger otak atau mati malahan. Dipegang oleh tangannya malaikat-malaikat itu. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Engkau akan dilindungi. Jangan takut, engkau akan dilindungi. Saudara, nggak tahu ya, saudara pernah nggak dapat dorongan entah dari mana, untuk dari sebuah khotbah atau dari mana saja, dorongan untuk tidak takut. Tidak takut melakukan sesuatu yang sesungguhnya itu adalah mencobai Allah. Iblis ini atau kuasa kegelapan ini akan selalu berusaha memancing kita, membuat kita punya sikap yang salah pada Allah. Perhatikan ya, sikap kita seringkali salah kepada Allah ketika apa? Satu, kita meragukan Allah. Itu iblis berperan tuh, membuat kita ragu. Apakah benar ya? Saya dipilih oleh Allah untuk mendapatkan tugas menjadi seorang hamba Tuhan ya. Banyak loh orang-orang yang terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tapi tidak berani melangkah untuk jadi hamba Tuhan. Tahun 1995 saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu saya sedang berada di dalam dunia sekuler dengan kondisi yang menurut saya cukup baik. Saya suruh meninggalkan itu dan menjadi seorang hamba Tuhan, berangkat dari nol lagi. Ragu-ragu betul.
apakah bisa ya? Apakah mampu ya? Hati-hati. Karena apa? Kita meragukan. Meragukan Allah yang memanggil kita, Allah yang mengutus kita, dan meragukan Allah yang akan bertanggung jawab atas saya ketika saya memenuhi panggilan Tuhan itu. Yang kedua adalah seringkali kecewa. Berapa banyak orang kecewa? Kecewa kepada Allah. Hamba Tuhan juga banyak yang kecewa kepada Allah. Dan hamba Tuhan yang kecewa kepada Allah ini seringkali karena memakai pikirannya sendiri, sehingga mereka kecewa kepada Allah dan mereka mulai mundur dalam pelayanan, atau mulai justru melawan Allah dengan cara-caranya sendiri. Ada juga yang menuduh Allah, menuduh dengan berbagai macam hal. Ini pasti Allah lupa sama janjinya, ini pasti Allah tidak berpegang padanya, ini pasti Allah begini, Allah begitu, dan sebagainya. Atau marah kepada Allah. Yunus pernah marah kepada Allah hanya gara-gara pohon yang menaungi dia itu dibuat layu. Marah kepada Allah. Atau yang lain lagi adalah memaksa Allah. Hati-hati, saudara berdoa itu jangan sampai doa itu memaksa Allah. Allah bisa dipaksa enggak? Jawabannya pasti tidak bisa dipaksa. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kita punya sikap memaksa Allah. Atas ego kita, atas kemauan kita, atas free will kita. Saya maksa Allah, Allah harus begini, dengan ancaman lagi. Kalau Allah tidak mau begini, saya akan meninggalkan Allah. Siapa yang rugi kalau manusia meninggalkan Allah? Bukan Allah yang rugi, tapi manusia itu. Atau menantang Allah. Menantang Allah itu ketika Tuhan Yesus dicobai seperti ini, dan Tuhan Yesus merasa, iya, saya punya otoritas sebagai anak Allah, saya punya hak untuk dilindungi oleh malaikat, dan sekarang saya mau terjun aja. Hati-hati, orang percaya melangkah dalam iman, bukan melangkah dalam kenekatan. Kita tidak boleh mengambil langkah karena saya anak Allah, Tuhan melindungi saya, Tuhan jagai saya, sudah saya akan tampil dengan nekat. Nanti toh Allah akan melindungi saya. Jangan pinjam dari pinjol. Nggak apa-apa, saya kan anak Allah, nanti Tuhan yang melindungi saya. Ditagih sama pinjol, nanti Allah yang bayar, saudara yang tetap dikejar. Hati-hati, menantang Allah atau mencobai Allah. Coba sih, Allah bilang jangan berbuat dosa ini. Coba sih saya berbuat dosa ini, pengen tahu Allah mau gimana sama saya, pengen lihat, pengen tahu seperti apa sih nantinya teguran Allah. Itu mencobai. Atau melawan Allah, berontak kepada Allah. Apa yang Allah katakan, ini Yunus lagi nih, Allah katakan kamu pergilah ke timur, Yunus pergi ke barat. Berontak kepada Allah. Ini dapat merusakkan hubungan pribadi antara kita dengan Allah. Hubungan saudara ya, kalau punya anak buah, punya bawahan yang berontak terus pada saudara, kamu coba kerjakan ini, nggak mau. Kamu kerjakan ini, nggak mau. Kamu kerjakan ini, nggak mau. Apakah saudara punya hubungan yang enak nggak dengan orang itu? Kalau seandainya sekarang saudara punya pegawai di kantor saudara atau di rumah saudara, dan pegawai itu melawan terus, pegawai itu mau melakukan pikirannya sendiri terus, saudara pasti akan tidak punya hubungan yang baik dengan pegawai itu. Karena pegawai itu tidak bisa dijadikan satu tim buat sama-sama yuk kita maju untuk bisa meraih kemajuan di dalam perusahaan ini. Kan kita kerja di perusahaan itu. Saya dulu juga beberapa kali kerja di perusahaan, dan saya menjadi tim di perusahaan itu, dan saya seringkali tidak setuju dengan atasan saya, tapi karena ini adalah keputusan perusahaan, ya saya ikuti. Karena apa? Karena saya tahu bahwa ini sudah dipikirkan oleh mereka yang menjadi pimpinan saya, bukan orang bodoh. Kalau mereka pimpinan saya itu orang bodoh, saya paling bodoh. Sebab apa? Mau menjadi bawahannya orang bodoh. Jadi mereka bukan orang bodoh.
Bahwa orang bodoh itu bisa gagal, bisa. Orang pandai itu bisa gagal, bisa. Tapi mereka bukan orang bodoh. Lalu sekarang bagaimana Tuhan Yesus mengatasi ini? Lukas 4 ayat 12. Lukas 4 ayat yang ke-12. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Seolah-olah perang firman ini. Debat-debatan firman. Debatan firman karena iblis pakai firman, ini pakai firman juga Tuhan Yesus. Tapi bukan itu masalahnya. Bagaimana Tuhan Yesus mengatasi pencobaan ketiga, yaitu tentang sikap pada Allah atau merusakkan hubungan dengan Allah di dalam hal ini? Kembalilah kepada sikap yang benar kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita akan berada dalam posisi yang benar di hadapan Allah. Itulah yang memberi kekuatan pada kita. Itu yang memberi kemenangan bagi kita di dalam menghadapi pencobaan ketiga ini. Tuhan Yesus katakan apa? Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kembali pada posisi itu. Pada posisi bahwa Allah ini adalah Allah yang aku percayai. Kalau orang percaya itu tidak mencobai. Kenapa kok saudara mencobai uang 100.000? Karena saudara tidak percaya ini uang palsu, bukan ya? Saudara keker pakai matahari, pakai lampu biru dan sebagainya. So cek, karena apa? Nggak percaya. Kalau sekarang saudara mau mencobai Allah karena saudara apa? Tidak percaya apakah benar Allah ngomong begini, omongannya belum terjadi, janji Allah akan dipenuhi enggak? Abraham umur 75 tahun dijanjikan punya keturunan, bukan anak, bangsa. Anak juga belum punya, apalagi bangsa. 75 tahun, 25 tahun dia menunggu. Apa benar nih janji Allah? Hati-hati kita tidak berada pada posisi yang benar di hadapan Allah. Sikap kita tidak benar, sehingga kita pikirannya tidak benar tentang Allah. Kita harus kembali kepada pikiran kita yang benar tentang Allah. Sehingga Tuhan Yesus katakan apa? Ada firman. Jawaban Tuhan Yesus dari ketiga pencobaan ini selalu kembali kepada firman. Back to the Bible. Kembali kepada kebenaran Alkitab. Kalau saudara tidak punya materi firman Tuhan ini, nggak ada yang mengingatkan saudara. Tapi kalau saudara punya materi, maka ini adalah membuat saudara kuat dan saudara menang menghadapi pencobaan ini. Karena apa? Tanpa saudara tahu. Ya, ini saya beritahu pada saudara. Tanpa saudara tahu, semua pencobaan yang kita alami sudah dipilah-pilah oleh Tuhan. Yang ini oke, Andri boleh dicobai ini. Tapi yang ini Andri jangan dicobai. Yang ini Andri boleh dicobai. Yang ini boleh. Dari mana saya tahu? 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa ya. Bapa kita di surga sangat mengasihi kita. Pencobaan itu diizinkan oleh Allah. Siapa yang mencobai? Iblis. Tapi Allah menggunakannya sebagai ujian, supaya Allah bisa memberikan kepada kita apa? Stefanos, mahkota kehidupan. Lalu dipesankan di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan kategorinya biasa. Bukan pencobaan istimewa, bukan pencobaan berat, bukan pencobaan berklasifikasi tinggi, enggak. Biasa, kata Tuhan. B aja, kata Tuhan gitu. Pencobaan yang kamu alami itu B aja, biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kekuatan manusia kan beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang kurang kuat, dan sebagainya. Ada yang Ayub, begitu kan. Ayub tuh kuat sekali loh itu. Fisiknya mungkin nggak seberapa, tapi kuat ya. Tapi Simpson fisiknya kuat, tapi pencobaannya ringan. Jadi tidak sama.
yang tidak melebihi kekuatan, kalau buat saya, tidak melebihi kekuatanmu, Andri. Aduh, tenang saya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya anak SD kelas 6, masa dikasih soal ujiannya SMA kelas 3. Tuhan gimana? Nggak mungkin lah. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ia tidak akan membiarkan. Jadi sebelum kita dicobai, Allah itu sudah ngeliat dulu. Oke, yang ini boleh deh. Nomor 3 boleh deh. Nomor 4 oke. Tapi nomor 5 jangan. Nomor 6 jangan. Nomor 7 oke. Dan seterusnya. Karena apa? Allah tahu kekuatan kita. Allah tahu ketidakmampuan kita. Sehingga ketika kita maju ujian, tenanglah. Tuhan sudah tahu soalnya. Ketika saudara maju ujian, apapun juga di dalam hidup saudara, jangan pernah kecil hati, tapi maju dengan semangat. Karena hanya melalui cara ini saya akan mendapat Stefanos. Oke Tuhan, izinkan hal ini terjadi pada saya. Itu pikiran yang benar nih ya. Pada waktu kamu dicobai, ini hal kedua. Tadi kan tidak akan dibiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang kedua, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan membocorkan kepada kita jawaban soalnya, jalan keluarnya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan, saya berdoa soal nomor 5 ini A atau B atau C atau D Tuhan. Saya kok mikir-mikir gak bisa Tuhan, padahal ini sudah soal biasa ini. Tapi Tuhan ngasih tahu, coba B aja Andri, jawabannya B. Tapi sayanya gak percaya, masa sih ini jawaban Tuhan. Saya mikir lagi, C ini pasti C. Teman-teman saya bilang C, manusia bilang C, iblis bisi dalam hati, kuasa kegelapan. Benar, C, saya jawab C. Salah. Tuhan juga bilang, gua kasih tahu jawabannya B, lu ngeyel. Udah dikasih tahu jawabannya begini untuk mengatasi jalan keluar ini, tapi lu nggak nurut. Lu mau nunggu sampai kapan? Kalau lu nunggu terlalu lama, keburu apa? Waktu habis, kumpulkan. Udah nggak keburu yang tadi jawabnya, sudah tahu jawabannya B, tapi nggak keburu ngelingkari yang B karena apa? Sudah dikumpulkan. Kita seringkali ya, free will kita dan otak kita yang terbatas ini seringkali membatasi loh. Membatasi pimpinan dan petunjuk Tuhan. Tapi kalau kita biasa membuka hati, Tuhan, Engkau jawab apa? Jawabanmu kok membingungkan Tuhan. Saya nggak ngerti Tuhan jawabanmu, tapi tetap saya jalani. Karena apa? Karena saya percaya, terlalu percaya bahwa jawaban Tuhan yang terbenar. Jangan lupa ya, 1 Korintus 10 ayat 13. 1, Tuhan seleksi soal-soal ujian kita. Dan kedua, Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar. Kamu diberi jalan keluar. Enak banget lah. Jadi orang percaya itu paling enak. Jadi anak Tuhan itu paling enak. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Ini beberapa hamba Tuhan teman saya nggak berani loh nyanyi ini. Katanya nantang Tuhan. Bukan, ini menunjukkan bahwa aku siap. Aku siap Tuhan. Aku siap karena aku sudah siap gitu untuk diuji. Saudara siap nggak siap tetap saudara diuji. Lebih baik siap itu. Cobalah
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja, Dia berkuasa, layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa di dalam surga, Engkau sangat mengasihi kami, lebih dari yang kami sadari. Kasih-Mu sungguh luar biasa kepada kami. Engkau punya maksud yang luar biasa ketika Engkau mengizinkan pencobaan-pencobaan terjadi atas kami dengan niat buruk iblis. Di dalam pencobaan itu Engkau izinkan itu terjadi, kalau itu adalah pencobaan biasa bagi kami. Dan Engkau tidak membiarkan kami menghadapi pencobaan itu di dalam kebodohan kami dan ketidakmampuan kami. Engkau Tuhan memampukan kami. Engkau Tuhan memberi jalan keluarnya. Jadi di balik pencobaan itu selalu ada jalan keluar. Tidak pernah ada pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kami tanpa jalan keluar dari Tuhan. Seringkali kami terpancing untuk melihat iblis dengan segala tingkah lakunya, dan kami lupa untuk mencari jalan keluar di balik pencobaan itu yang Tuhan sudah sembunyikan di sana, Tuhan sudah sisipkan di sana, Tuhan sudah berikan di sana. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Engkau adalah Bapa yang sangat-sangat berkuasa. Engkau mampu ya Tuhan untuk mempersiapkan kami menjadi gereja Tuhan yang bermahkota, mahkota juara, karena kami berhasil memenangkan semua pencobaan demi pencobaan. Ampuni kami jika kami kadang-kadang merasa berat di dalam pencobaan ini. Ampuni kami ya Bapa. Kami lupa bahwa pencobaan ini adalah sebuah niat baik Tuhan, adalah sebuah hal yang baik bagi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan sekarang kami mau mengucap syukur. Di dalam kondisi mungkin kami masih banyak berada di dalam pencobaan hari ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tolong kami ya Bapa, tolong kami. Terima kasih Bapa.
Puji nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Setelah acara ibadah ini akan ada acara The Lantern yang akan dibawakan oleh Kak Niko, yaitu acaranya Let's Discuss tentang Positive Mind. Jam 11 sampai 12.30 di sini. Bagi saudara yang ingin ikut serta, silahkan, walaupun saudara mungkin bukan anggota The Lantern, tapi nggak apa-apa, saudara ikut aja serta, boleh juga. Ini Positive Mind pasti sesuatu yang baik ya, yang positif dari Kak Niko. Lalu persekutuan wanita GPKDI Tabernakel Kasih bertempat di tempat Ibu Tati akan nanti diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh Ibu Juniasih, Pendeta Juniasih, dan akan diadakan di rumah Ibu Tati jam 2 ya, akan diadakan jam 2 karena kita selesai dulu dari sini, dari The Lantern. Sayanya juga pengen ikut ke sana. Ya nggak tahu ya, kalau yang nggak pengen ikut, saya sih pengen ikut ya. Kalau tempat Ibu Tati itu banyak hal yang luar biasa di sana. Makanan rohaninya, makanan jasmaninya itu tersedia itu. Ya bukan karena itu ya. Ibu Tatinya juga. Ya, mengatasi stres dengan pertolongan Tuhan. Nah, luar biasa nih, mengatasi stres. Ya, lalu hadirilah persekutuan The Lantern nanti pada hari Sabtu minggu depan, minggu ini ya, yaitu Cooking with Benefit. Ini The Lantern ini rajin sekali, Cooking with Benefit. Benefitnya ini yang luar biasa nih. Minuman creamy lotus. Wah, pada Sabtu jam 11 di gereja. Jadi bagi saudara yang The Lantern, anak muda, harap bisa hadir, dan yang bukan anak muda boleh lah ya jadi tim pencoba, pencicip. Nah, hari ini ada cicipan kopi kayaknya, itu dari kakaknya Aldi. Open PO tanggal 27 Juli 2024. Wah, luar biasa. The Lantern. Ya. Lalu nanti setelah selesai ibadah ini, saya lupa tadi, selesai ibadah ini nanti Ibu Mary akan menjelaskan tentang tabungan rumah Tuhan. Dan hal kedua juga, saya hampir lupa juga, saya akan meminta Henny untuk bisa ngirim ke grup-grup WA grup yang ditangani sama Henny, pokok-pokok doa mingguan. Jadi saya akan buat sebuah pokok doa mingguan yang bisa kita doakan bersama masing-masing ya, dalam doa masing-masing. Mau di dalam doa bersama juga, mau didoakan lagi juga boleh. Tapi pokoknya minggu ini hari Senin, nanti kalau bisa mulai Senin besok ini sudah diberikan. Saudara yang belum termasuk di dalam salah satu grup, saya undang saudara bergabung di grup 3 in 1. Karena grup 3 in 1 ini grup yang lebih tua daripada GPKDI Tabernakel Kasih. Ya, masuklah, daftarlah di Ibu Mary ya untuk grup 3 in 1. Bagi saudara yang tidak termasuk grup pemain pujian, musik, grup ini, grup itu nggak masuk ya. Grup wanita juga nggak masuk. Grup pria ada sih, pria juga ada sih sebetulnya. Tapi nggak tahu Henny-nya yang mungkin nggak masuk. Di grup pria ada, Henny masuk di situ nggak ya? Enggak WA grup, maksudnya WA grup. Grup pria ada. Hansen yang buat waktu itu. Nah, itu masih ada sih. Nah, itu kita akan masukkan doa tiap hari Senin. Jadi saudara baca di situ, oh ini doa hari seminggu ini. Jadi tolong bantu doa ya. Itu titipan-titipan doa atau topik-topik atau hal-hal yang perlu didoakan. Itu. Nanti minggu depan lain lagi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah saya minta Henny juga menyampaikan bagi saudara yang ingin mendoakan entah family, keluarga, teman dan sebagainya, tetangga juga boleh, yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tolong daftarkan di Ibu Henny, karena kita akan membuat program doa atau doa yang khusus untuk mereka-mereka yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada orang tua sendiri atau suami atau istri atau siapa saja ya, masukkan di situ. Tapi jangan rombongan satu RT atau seluruh Indonesia yang belum, jangan ya. Tapi orangnya ya, yang dibutuhkan adalah nama,
hubungan dengan saudara itu apa? Apakah teman, apakah tante atau siapa? Dan yang ketiga adalah dia tinggal di mana? Tinggal di mana bukan alamat, tapi kota aja. Oh, dia tinggal di San Francisco misalnya, boleh. Ya. Mana aja, kita akan doa. Kita mungkin tidak bisa pergi menginjili mereka, tapi ini salah satu gerakan misi, yaitu kita berdoa untuk mereka yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan minta Tuhan sendiri yang mengirimkan hamba-hambanya firman Tuhan, entah bagaimana caranya supaya mereka bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Henny sudah jalankan ya, ini ya, itu sudah jalankan. Kalau saudara belum dapat itu, berarti saudara tidak punya grup. Masuklah, bergabunglah di grup 3 in 1. 3 di dalam 1 gitu. 31 sih dulunya, tapi 3 di dalam 1 sekarang. Oke, itu saja. Dan jangan lupa saya undang untuk Zoom Jumat, tiap Jumat jam 7 malam, memahami ayat-ayat Alkitab. Kita akan santai di dalam berbincang-bincang, tanya jawab dan sebagainya tentang ayat-ayat firman Tuhan. Ya, saya rasa itu saja. Yang lain mungkin saudara bisa baca pada warta yang sudah dibagikan. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu dan biarlah itu menjadi rema bagi kami. Ada hal-hal yang perlu kami kurangi, yang perlu kami perbaiki lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami bukan hanya mendengar pengetahuan bagi kami, tapi kami boleh terapkan dalam seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu Pastor Andre yang sudah sharing, yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua dalam seluruh kehidupan, pergumulan
Tuhan pribadi maupun dalam menggembalakan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan juga berkati, baik yang sudah ditransfer lewat bank berkati, Engkau sendiri yang memberkati bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut ibadah lewat live streaming. Berkati seluruh hidup mereka dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang pagi hari ini, dan seluruh aktivitas kegiatan kami setelah ini maupun di sepanjang 1 minggu ke depan, bahkan 1 bulan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, memimpin, mengarahkan seluruh kehidupan kami, sehingga di dalam membuat keputusan kami tidak salah, kami tidak sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Bapa. Terima kasih. Kami sebelum kami tutup dan mengakhiri ibadah hari ini, kami mau buka hati kami sama-sama dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat yang berkelimpahan memenuhi seluruh rumahmu, rumah tanggamu, anak-anak, menantu, cucumu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Allah. Hikmat, kebajikan, dan kemurahan hatinya menyertai setiap langkah kita, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan sudah menerima berkat yang terbaik hari ini daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.